Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa mulai. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Kenapa ya? Ibu ada modul ini ya. What is this? Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela. Sebagaimana kita sebagai umat manusia, apalagi yang muslim dan muslimah yang sejati, harusnya akan lebih baiknya bahwasanya kita harus menghindari akhlak tercela. Oke. Pada pagi hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Materi kali ini Ibu akan menyajikan tentang menghindari perilaku israf, di mana arti daripada israf itu sendiri itu berlebih-lebihan, melampaui batas, tidak sesuai dengan nilai ataupun norma. Bisa dilihat dari modul anak-anak sekalian, di mana israf ini akan bahaya buat diri maupun orang lain, di mana israf itu berbahaya untuk menghilangkan keseimbangan maupun keteguhan dalam beragama, dalam melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu sebagai contoh, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa ya. Benar kan anak-anak? Ya, Bu. Di mana kalau sehabis buka puasa itu kan semua makanan yang ada di meja kita makan kan? Kita melampaui batas, kita kekenyangan, jadinya kita menunda-nunda dalam ibadah sholat wajib, yaitu maghrib. Itu tidak diperbolehkan, makanya untuk menghindari itu kita harus mengetahui kadar kapasitas. Kalau kita makan segini kita udah kenyang, jadinya berhentilah. Seperti itu ya anak-anak. Terus apa sih bentuk-bentuk dari perilaku israf itu sendiri? Mas Pawit bisa dibacakan bentuk salah satunya? Menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan dalam hal makan. Karena makan yang terlalu banyak dapat menimbulkan yang hal negatif pada struktur tubuh manusia. Oke, terima kasih untuk Mas Pawit. Di mana kalau kita berlebihan dalam hal makan maupun minum juga akan mengganggu sistem metabolisme tubuh kita. Kita harus makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, itu ya. Anak-anak sudah menerapkan seperti itu belum? Belum. Ya, mulai sekarang biasakan seperti itu ya. Selanjutnya Mbak Nisa yang kedua, bentuk dari perilaku. Oke,
Itu salah satunya makan dan minum. Bisa dicontohkan lagi dalam hal apa kalau yang bermewah-mewahan? Ya, bisa makan dengan piring emas. Enggak boleh. Terlalu berlebihan. Iya, itu juga berlebihan ya. Oke, nasinya terlalu banyak. Oke, terlalu dengan porsi yang banyak. Yang ketiga, Mbak Mona. Yang ketiga, bentuk dari perilaku Isra. Menumpuk-numpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan oleh kita. Iya. Korun. Membeli banyak emas tapi tidak dipakai. Ya, itu mubazir ya. Investasi? Lebih baik kalau ya boleh investasi. Namun kalau kita sudah berkelebihan harta, akan lebih baiknya kalau kita bersedekah, infak, kita zakat emas juga bisa kita lakukan. Mbak Fitrah yang selanjutnya. Melakukan segala sesuatu yang berlebihan, contohnya banyak tidur, bisa menyebabkan berbagai penyakit terutama malas. Dari penyakit malas juga timbul berbagai dampak yang tidak baik seperti tidak mau bekerja. Kalaupun bekerja, hasilnya tidak akan maksimal. Oke, siapa yang di sini sering banget banyak tidur? Akan lebih baiknya itu seporsinya saja ya. Ya boleh tidur siang, tapi juga nggak siang sampai sore. Nanti sore sampai malam lagi gitu. Yang sewajarnya saja. Sepertinya kurang semangat ini. Kalau gitu kita ice breaking dulu ya. Gini ice breakingnya. Kalau ibu bilang tembak polisi, prok prok prok, ambil pistol, prok prok prok, pasang peluru, prok prok prok, lalu tembak, dor 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 gitu ya. Oke. Semuanya ya. 1, 2, 3. Ambil pistol. Tepuk polisi kan? Oh iya. Oke. Bu, ini loh, Bu, aku tujuin terus. Mbak Mona, jangan nakal ya. Jangan nakal. Tepuk polisi. Ambil pistol. Pasang peluru. Lalu tembak. Langsung dor. Oke. Ulangi sekali lagi, Bu. Tembak polisi. Ambil pistol, pasang peluru, lalu tembak, Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, cara menghindari perilaku Isra. Gimana? syukur, Bu. Iya, kita selalu bersyukur, bertawakal. Kita memanajemen pengeluaran maupun pemasukan kita. Sebagai contoh, kalau kita berpenghasilan 100.000, berarti pengeluaran kita berapa? 110. Wah, itu namanya berlebihan. Oke, bagus. Ya, bisa 50, bisa 70. Lainnya bisa ditabung. Selanjutnya, terapkanlah pola hidup sehat. Apa, Bu? Di mana ya Olahraga, Bu. olahraga bisa, tapi jangan yang berlebihan. Ya cuma 10 sampai 20 menit lah. Kalau dilakukan setiap hari juga bikin sehat. Tapi kan tidak setiap hari kan. Selanjutnya kita itu harus ingat bahwasanya di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan, masih banyak fakir, masih banyak orang miskin. Jadi kita sisihkan, kita bisa salurkan buat infak, buat sedekah maupun buat zakat. Seperti itu ya. Yes. Ya, Bu.
Selanjutnya bahaya dari perilaku israf, Mbak Purwati? Akibat atau dampak atau bahaya? Silakan dibacakan. Iya. Yang pertama dibenci oleh Allah, yang kedua menjadi sahabat setan, yang ketiga menjadi orang yang akan tercela dan menyesal, yang keempat menjadi orang yang tersesat. Iya, oke, terima kasih. Yang pertama dibenci oleh Allah, menjadi teman setan. Siapa yang mau jadi temannya setan? Pasti nggak ada yang mau kan? Jadi harus menghindari ya. Selanjutnya hikmah. Hikmah yang bisa kita petik. Mbak Yulfa? Zulfa? Hikmah. Semuanya, Bu. Sikap Iya. israf adalah salah satu sikap tercela yang sangat merusak bagi pelaku sendiri maupun orang lain yang terkena dampak tingkah lakunya. Sifat melampaui batas atau berlebihan ini mengancam masa depan manusia. B. Setiap muslim dilarang mengikuti nafsu syahwat. Sederhanakanlah dan ditundukkan nafsu dengan akal sehat, dan setiap pelampauan batasan selalu dibarengi oleh kekuatan jahat, yakni setan yang menghiasi keburukan sehingga dirasa sebagai kebaikan. C. Perbuatan berlebihan atau melampaui batas ini adalah sebagai wujud peningkatan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. D. Sikap melampaui batas bekasnya dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi hikmahnya apa? Satu? Oh. Satu? Hikmahnya merugikan buat diri kita sendiri maupun orang lain, itu dapat mengancam masa depan. Selanjutnya Dijauhi sama teman. ya bisa nafsu itu di bawah sedangkan akal sehat di atas. Seharusnya kita harus lebih mengedepankan akal sehat daripada nafsu. Selanjutnya israf itu bentuk dari pengingkaran nikmat kita kepada Allah. Seperti itu ya. Yaudah kita ice breaking dulu aja. Tembak polisi ya. Oke. Ada polisinya ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Tembak polisi. Ambil turun. Ambil pistol. Gila, Bu. Gila. Lagi ya. Tembak polisi. Ambil pistol. Pasang turun. Lalu tembak. Dor. Sekali lagi. Tembak polisi. Ambil pistol. Pasang turun. Lalu tembak. Dor. Oke. Selanjutnya kita akan role playing ya. Mbak Obed udah siap? Mbak Obed sama Mbak Ulfa aja deh. Nggak apa-apa, tampil. Ya, Bu itu. Role playing. Role playing. Nyai Ahmad Dahlan, Bu. Bawa HP banyak gitu. Terus nanti kamu nggak punya HP toh. Terus aku aja nggak punya gitu. Itu kan fungsinya kan buat komunikasi, buat bukan. Udah. 4 juga. 3. Yaudah. Anak-anakku sekalian, Mbak Obed sama Mbak Ulfa mau memerankan bagaimana sih perilaku israf itu. Silakan, waktu dan tempat. Daping aja.
Ya udah. Ya udah, langsung ngomong aja. Natural aja nantinya. Pada suatu siang hari di sekolahan populer, di situ ada 2 orang siswa. Dikatakan yang satu masuk karena prestasi, karena beasiswa, yang satu masuk karena ayahnya itu pemilik dari yayasan sekolahan tersebut. Di sini mereka sedang berbincang-bincang. Silakan. Ada BBM nih. Iya. Iya. Oh iya. Tengah sini lah, datang Bu. Masa ropeng nyampe gopek Bu. Udah apa lagi? Ya kamu ngomong. Aku pinjam satu dong HP-nya, aku mau punya HP. Ih, beli dong. Aku nggak punya uang, pinjam kan? Ya nabung. Bukan. Kamu pelit banget sih. Iya, kamu pelit banget sih. Ya, Tahu beli deh lah. yang anak yayasan, tahu deh yang bapaknya orang kaya. Kan aku udah nggak punya. Asis mana? Asis kamu apa? Udah. Ya udahlah. Ya udah. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari cerita tersebut yang dapat kita ambil apa? Mas Fahmi, coba. Kita nggak boleh itu Bu. Pelit, songong. Iya. Dia harus berbagi sama temannya. Oke. Minjem aja nggak boleh. Oke. Mbak Gunanti? Harus saling tolong menolong, nggak Oke. boleh egois, Bu. Oh iya, oke, baik. Mas Ayis? Sama Idem ya. Iya, untuk mengevaluasi Ibu mau nanya, israf itu artinya apa? Tunjuk tangan terus ucapin. Oke, berlebihan. Oke, berlebihan. Lainnya? Melampaui batas. Iya, melampaui batas. Oke. Terus bahaya dari perilaku israf apa? Dibenci Allah. Dekat dengan setan. Oke. Terus bentuk daripada perilaku israf? Bentuk dari perilaku. Bermarahan. Ya. Lainnya? Melampaui batas. Oke. Coba di atas kadar kemampuan. Oke. Terus? Melakukan pekerjaannya sia-sia. Oke. Mau berikan sia-sia. Seperti Hikmahnya. Ayo. Hikmahnya. Hikmahnya menghindari. Hal yang dapat diambil. Hindari baik. Hindari. Oh, ditunggu. Lebih baik. Nggak boleh melampaui batas Bu. Ah. Ya. Terus cara menghindarinya? Cara menghindarinya bersyukur Bu. Ya, oke, bersyukur. Terus qanaah. Ya. Berlebihan. Ya. Lainnya. Mas Geza, Bu. Ya, Mas Geza. Apa? Lainnya Bu, tidak boleh berlebihan udah. Situ qanaah udah. Syukur udah. Udah, terus? Udah, Bu. Nanti mau ngulangin. Oke, sudah paham semua kan anak-anak? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kiranya cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat kita ambil hikmahnya, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.